Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hidup memang pendek umur, nah, sampai 100 tahun. Ada jamaah haji yang KTP mentau lah yang kurung-kurung menyatakannya betul-betul tak sampai 100 tahun, tak sampai 90 tahun. Cuma dia biasa dia KTP tekan kayu kembali itu kurung-kurung, tetapi memang pendek. Hidup kita tak panjang lagi. Sebenarnya Tuku Ismail, Tuku Ilyas. Saya dapat berita dari Ramadan, beliau sudah koma. Bahasa dokter mungkin koma, Anda sadar. Beberapa kali bawa masuk ke rumah sakit, kemudian sadar sedikit, bawa pulang. Bayangkan pengundi laginya itu puncak hidup. Ada video tahunnya, ada rencana dibeli. Kaji aku mencoba juga. Keluar bahasa dari mulut kita, mencoba. Maka laginya itu hanya tinggal jadi. Pada saat Hanali juga nggak ada kekuatan, maka ketika itu kita ingin untuk cepat meninggal. Kalau masa muda ada juga mati-mati, obatkan doa untuk mati oleh aku. Kalau mungkin kubu haji kukur, karena nyaman. Itulah kehidupan. Makanya betapa beruntungnya saya dalam hidup. Nabi Innallahi khazainul khairi wa syarr mafatihuha ar-rijal fatuba liman ja'alahu miftahan lil khair wa mirlaqan lisyarr wa wailun liman ja'alahu miftahan lisyarri wa mirlaqan lil khair. Allah punya gudang kebaikan dan Allah punya gudang kesalahan, gudang kejahatan. Doa nama gudang. Dulu saya pernah katakan, beli belanga dagung kuah Badoko Zahra Abu bantu juga Abu nama motorika laptop di Baghdad ujian bayi pek. Setelah bayar semua dijemput jual uang berangkat ke gudang. Sampai ke gudang bapak itu raya ada gudang mon toko jalan Muhammad Syah mon gudang 15 raya gudang jemput naiklah tapi belum tidak hanya yang anak udah gudang. Membayangkan gudang kebaikan Allah atau gudang kejahatan Allah. Terus Nabi mafatihuha ar-rijal. Orang yang membuka gudang itu itulah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat. Dia sampai ke gudang, dia bisa masuk ke dalam gudang. Ibarat Mafuba liman ja'alahu miftahan lil khair. Beruntunglah orang-orang yang dalam hidup menjadi pembuka kunci kebaikan, gudang kebaikan. Beruntunglah, berbahagialah hamba-hamba yang dalam hidup Allah jadikan dia sebagai pembuka kunci gudang kebaikan. Untungkan
Gara-gara tanya go bijak bakul, gara-gara tanya go timur juga, gara-gara tanya go timur dikit. Maka benar jiwa besar. Hanya tak berfikir tu, tak pakai nombor, tak pakai nombor. Yang tidak mana ni. Dengan sebab tanya bercamak orang berbuat kebaikan. Yang keduanya ada kunci kebaikan, ada kunci kebaikan. Jadi pembuka ada kunci kebaikan. Wabillahi lisyari, penutup gudang kejahatan. Berbahagialah orang yang menjadi pembuka kunci kebaikan dan penutup gudang kejahatan. Yang ini yang terpegang. Berbahagialah orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejahatan. Lah terus bagaimana? Wawailun liman ja'alahu mifta'an lisyar. Celaka, bermasalah besar orang yang membuka pintu kejahatan, pintu masalah. Kita boleh buka pintu masalah ini. Terus wa'ilatan lilbabil khair, pintu kebaikan. Pintu kebaikan tidak senang. Suka sekali dengan pintu kesalahan, pintu kejahatan. Kembali kepada almarhum Tuku Iliran yang berjubur gonya muadzin, gonya ibu, jagalah ketua. Dalam kondisi gonya menyatakan bahasa kehidupan kita mau lagi miskin. Orang miskin tak, tapi bertemu yang murah, bertemu yang murah. Jumlah miskin gonya yang murah. Lagi nanti orang buka pintu kebaikan, tutup pintu kejahatan. Makanya kembali lambungnya berbahagialah kita dalam hidup menjadi pembuka pintu kebaikan. Berjiwa besar pintu kebaikan apapun bentuk pintu kebaikan. Lah, tabur. Inna lillahi aqwaman ikhtasahum min ni'am limanafi'in ibad. Bahwa Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang ia khususkan hamba itu menyalurkan nikmat kepada hamba-Nya Allah yang lain. Kita persiapkan Allah langkawan daya orang-orang yang dermawan. Boleh dermawannya jika dicedak oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah menjadi pembagi nikmat, lah wa yuqirruha bihim ma bazaluha. Terus begitu sampai akhir hayat. Fa idza mana'uha naza'aluhum. Kalau nikmat itu yang Allah bagi mereka tahan, ada jauh kan jauh Allah tu bagi ada jauh. Wa hawalaha ila ghairihi. Mencari nikmatnya jauh kepada orang lain. Ada jauh nikmatnya, ada jauh badannya. Tujuannya untuk bagi nikmat. Ternyata ada bagi alih kepada orang lain. Menanti hidup. Jadi tidak ada yang sia-sia apapun yang kita lakukan. Kebaikan tetap balas. Kalau kita mungkin kesalahan, kebalah itu kebalah ya Allah. Maka kembali kepada kehidupan menyuka koma, kira-kira luka koma. Nah, lalu dia nak banyak lalu. Ada anak-anak kita turunkan, lalu dia turunkan. Apa dia? Yang kemudian makanya kon berlebihan lama-lama ya ingat mati malah pun banyaklah ingat mati pun banyaklah ingat mati. Akhiru min dzikri hadhil ladzat, perbanyak ingat mati. Bakal karena akan membuat hidup ini ringan, tidak ada beban. Kenapa ringan? Karena memang bukan ini tujuan. Maknanya hanya ada ingat kepada tidak punya tujuan. Tentang kehidupannya betul.
dia jembatan untuk bertembus ke dewa akhirat, betul akhirat. Sebab orang tu maka yang tiga dengan jamaah halaqah zikir. Sebab juga ini tahu yang dijak jamaah halaqah zikir penuh dengan dosa, penuh langit bumi dosa. Maka ketika dia pulang dari majlis zikir, semua dosa tanpa kecuali. Sehingga ada malaikat yang protes, oh Tuhan, ini jangan malamnya kita yang zikir Tuhan, anak mau dong, tak mau. Anak pun antara kita mau kan, walaupun maka itu jalan majlis zikir yang tembus bak zikir, jalan membawa pulang tiket surga, jalan pulang membawa pulang tiket surga. Macam ibadah lain, nak gegar, di mana tahu-tahu ni malam Jumaat tu pun dipuluh kali. Sudah sampai puluh dah, ada di aku. Hanya dah bubur bahaya. Ada rumah dalam tujuh, mana bubur dalam bubur. Mudah-mudahan dalam kepada Allah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberi kekuatan dan kembali kepada Allah dengan selamat iman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.